Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab, "Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, "Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos." Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, "Janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur. Sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Shalom saudara, setiap kali kita membeli barang baru, terutama itu barang-barang elektronik, misalkan HP, TV, kulkas, dan lain sebagainya, pasti ada yang namanya manual book atau buku panduan. Nah, saudara, buku panduan ini berfungsi bagaimana kita menggunakan benda-benda tersebut sesuai aturan, sehingga benda-benda atau barang tersebut berfungsi dengan benar dan bertahan lama. Kita memang bisa menggunakan benda-benda tersebut tidak sesuai dengan buku panduan, namun dapat berakibat fatal. Nah, saudara, disadari atau tidak, sejak dari semula Allah sebagai pencipta telah memberikan buku panduan kepada kita, supaya saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai ciptaan hidup sesuai dengan aturan Allah, supaya hidup kita baik dan benar. Namun saudara, yang sering terjadi, kita justru hidup tidak berdasarkan panduan Allah. Dan akibatnya yang terjadi adalah kerusakan. Nah saudara, berbeda dengan kita. Daud punya hidup yang berbeda. Kemenangan berikut yang Daud peroleh atas orang Filistin terjadi karena sikap Daud yang selalu hidup menurut buku panduan, atau selalu bertanya-tanya akan kehendak dan pimpinan Allah. Daud memang pernah gagal ketika memindahkan tabut perjanjian karena tidak meminta petunjuk Tuhan. Maka saat itu saudara, ia belajar kembali untuk hidup sesuai dengan buku panduan, yaitu meminta konsultasi kepada Tuhan. Tuhan menjawab, bahkan memberikan strategi jitu yang berhasil mematahkan kekuatan pasukan Filistin sampai 2 kali.
Kekalahan Filistin meneguhkan Daud bahwa Tuhan berpihak kepada dia. Pada saat yang sama, saudara, Daud dan umat Israel juga semakin yakin bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan sejati. Terbukti dengan ketidakberdayaan ilah-ilah sesembahan dari orang Filistin. Karena itu, saudara, mari kita belajar hidup sesuai dengan manual book atau buku panduan yang Allah berikan, yaitu firman-Nya. Sekalipun pada saat kita belajar hidup sesuai dengan firman, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak halangan, dan bahkan juga ada banyak pertanyaan. Namun jangan pernah keluar dari buku panduan itu. Karena apabila kita membuat panduan sendiri, hasilnya justru kebinasaan dan kehancuran. Hiduplah dalam buku panduan Allah, yaitu kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena melalui pengalaman kehidupan daripada Raja Daud, kami belajar supaya kami hidup sesuai dengan panduan Allah. Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, supaya kami dapat hidup sebagaimana umat Allah yang Tuhan panggil sebagai umat yang kudus. Karena itu tolonglah kami Bapa, supaya kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Sekalipun ketika kami belajar dan berjuang untuk hidup di dalam firman, ada kesulitan, ada tantangan, ada persoalan, bahkan ada begitu banyak pertanyaan. Tetapi biarlah kami tidak keluar dari buku panduan Allah, karena ketika kami keluar, yang terjadi adalah kehancuran dan kebinasaan. Biarlah hati kami teguh untuk melaksanakan, menjalankan, dan menaati firman-Mu di dalam kehidupan kami. Secara khusus pada hari ini Bapa, hamba-Mu berdoa untuk anak kami, untuk adik kami, Enso yang hari ini berulang tahun yang ke-10. Engkau telah memelihara, Engkau telah menolong. Jadikan dia sebagai seorang anak perjanjian yang takut akan Tuhan dan juga takut kepada orang tuanya. Tuhan pelihara imannya sampai dewasa, bertumbuh menjadi seorang pribadi yang mencintai Tuhan. Demikian juga Bapa, untuk segala sesuatu yang dicita-citakan, kiranya juga Tuhan menolong. Demikian juga untuk kedua orang tua, baik itu Ko Andi maupun juga untuk Ceveni. Tuhan sertai mereka berdua untuk mendidik anak ini menjadi anak perjanjian. Demikian juga untuk Bobo maupun juga untuk kungkungnya, yaitu Bapak Yudi Sihaan dan juga Ibu Mulyasari. Kiranya juga Tuhan menyertai beliau berdua, memberikan kesehatan dan berkat rohani yang dari surga. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Enso Sue. Jadilah anak yang takut Tuhan dan takut akan orang tua. Tuhan memberkati.